Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem rem ABS pada sepeda motor. Seperti apa sistem rem ABS itu? Mari kita lanjutkan ke materinya. Sebelumnya yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja sistem rem ABS. Lalu ada merawat berkala sistem rem ABS. Ini adalah untuk indikator-indikatornya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang sistem rem ABS. Lalu yang kedua ada menjelaskan tentang sistem rem ABS. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang bagian-bagian sistem rem ABS. Lalu ada indikatornya. Yang pertama adalah menerapkan perawatan sistem rem ABS. Lalu yang kedua ada menerapkan perawatan bagian-bagian rem ABS, dan yang terakhir adalah menerapkan perawatan berkala sistem rem ABS. Oke, langsung saja ke materinya. Ini adalah pengertian sistem rem ABS. Sistem rem ABS atau biasanya disebut juga dengan anti-lock braking system adalah sebuah sistem rem yang ada di kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Ini agar tidak terjadi penguncian roda pada saat pengendara melakukan pengereman secara mendadak. Ini sebelum diterapkan pada kendaraan mobil ataupun sepeda motor, sistem ABS ini sudah digunakan terlebih dahulu pada pesawat terbang. Seperti itu. Next. Ini adalah komponen-komponen utamanya sistem ABS. Yang pertama adalah sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini pada pengereman ABS berguna untuk membaca kecepatan pada bagian putaran roda kendaraan. Sensor ini akan dipasangkan pada setiap roda, baik roda depan maupun roda belakang. Lalu ada katup pengereman. Pada jalur minyak rem ini terdapat sebuah katup pengereman yang digunakan oleh controller ABS. Setidaknya ini terdapat 3 katup rem pada sistem ABS pada sepeda motor. Lalu yang selanjutnya ada pompa. Pompa ini juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengembalikan tekanan di jalur pengereman yang bisa diantarkan ke katup rem. Lalu yang selanjutnya adalah controller ABS. Controller ini berfungsi untuk sebagai otak atau sebagai pengendali utamanya untuk mengendalikan katup, lalu mengolah datanya dari sensor kecepatan yang ada pada semua bagian roda kendaraan. Jadi kecepatan pada kendaraan itu akan dibaca oleh sensor kecepatan tadi. Lalu setelah dari sensor ini dilanjutkan menuju ke controller untuk diolah. Seperti itu. Next. Ini adalah cara kerja sistem rem ABS. Pada saat sensor ABS mendeteksi pada roda mengunci, maka secara otomatis sensor akan mengirim sinyal ke modulator yang kemudian memerintahkan piston rem untuk mengendurkan tekanan minyak rem dari kaliper. Begitu juga dengan sebaliknya, tekanan akan kembali naik dan normal pada saat penguncian berkurang. Proses pengurangan, penahanan, serta peningkatan tekanan minyak rem atau fluida ini berlangsung sangat cepat, sehingga roda tidak akan terkunci di saat terjadi pengereman secara mendadak. Untuk sederhananya seperti ini. Pada saat sensor ABS membaca putaran pada ban, sistem rem akan melakukan pengereman dengan bertahap secara cepat sampai ban tidak terkunci serta tidak terjadi selip pada kendaraan. Next. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan sistem rem ABS. Yang pertama adalah pengereman bisa lebih cepat dibandingkan dengan rem biasa. Lalu yang selanjutnya ada kendaraan akan lebih stabil meskipun terjadi rem mendadak. Lalu yang ketiga, bagus digunakan untuk jalanan yang basah ataupun berpasir. Itu. Nah, dibalik kelebihannya tadi, ini terdapat kelemahan pada sistem rem ABS. Yang pertama adalah jika terjadi pengereman jarak dekat, ada kemungkinan ini terjadi tabrakan. Lalu yang kedua ada kemungkinan terjadi gaya sentrifugal.
Lalu yang selanjutnya kurang bagus untuk kondisi jalan yang tidak rata. Dan yang terakhir adalah kerjanya kurang maksimal jika sensor ABS ini terkena air, sehingga sangat dikhawatirkan pada saat waktu hujan kecepatan pada roda itu sulit dideteksi oleh sistem rem ABS. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini untuk pembahasan sistem rem ABS. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa senyum hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.